kasus pembunuhan ibu dan anak. Saya pada hari ini dan hari kemarin sebenarnya sudah mendengar selentingan gitu ya. Hanya sebatas hawar lamun bahasa Sunda itu, atau kabar kabar yang belum satu. Dan kebetulan banyak yang nelpon saya dari subuh kemarin sampai dengan subuh tadi itu mempertanyakan kebenaran berita yang sudah ramai di media sosial, terutama di salah satu akun YouTube berita, yaitu Tribun News. Tribun ini begitu intan memberitakan, dan kebetulan sampai per hari ini saya tidak tahu betul secara jelas atau gamblang atau informasi yang datang ke saya itu datangnya dari orang yang berkompeten atas hal ini. Dari jadi saya sumber resmi. Jadi saya hanya mendengar selentingan itu dan lihat dari berita. Katanya pada hari Minggu, warga kami dan saudara kami juga, Danu, sudah datang ke Polda. Datang di Polda itu katanya Danu langsung menyerahkan diri. Itu kata orang. Dan saya juga tidak tahu sampai per hari ini pengakuannya apa, terkait apa, dan sekarang statusnya jadi tersangka pun saya tahu di media sosial pernyataan dari pengacara. Itu saja. Dan infonya kemarin itu sudah ditahan. Ya, itu info dari orang yang saya juga dari orang yang bukan yang tidak kompeten itulah. Artinya saya tahu pun dari orang. Jadi bukan dari kepolisiannya langsung. Berarti si Danu ini pas kemarin menyerahkan diri pun yang mungkin tidak ada yang basa-basi lah, ataupun mungkin ngobrol dulu dengan Pak Kades mungkin atau sharing. Tidak ada ya. Tidak ada. Saya tidak tahu, pokoknya tidak tahu. Dan kebetulan dari mulai kemarin ketika ramai kembali tentang kasus Subang ini, saya sudah banyak berdiam, karena memang banyak berdiam diri itu karena saya tidak tahu perkembangannya seperti apa. Itu saja. Oke, lalu mungkin ini flashback ya Pak Kades. Kan dulu itu sempat di salah satu mungkin channel YouTube-nya Pak Kades sendiri bahwa menerangkan Danu ini mungkin pernah mengaku lah gitu. Ada pengakuan ke Pak Kades. Cuman mungkin beberapa hari kemudian ya mungkin menarik kembali atau membantah. Jadi gini, bagaimana Pak Kades? Biar jelas Kang Herman. Pada waktu malam-malam itu kami kedatangan tim Resmob dari Polda Jabar. Ini kalau tidak salah itu berapa hari setelah? 2 minggu setelah kejadian. Nah, kami kedatangan tim Resmob, mereka meminta izin karena pada waktu itu Danu masih belum didampingi oleh pengacara. Beliau meminta izin kepada saya kapasitas sebagai Kades dan kapasitas sebagai paman, saudara dari Danu. Mereka minta izin untuk memeriksa secara intensif Danu, artinya hanya mengobrol lah. Mengobrol sambil artinya mengorek keterangan lah dari Danu. Karena itu sifatnya tidak resmi ya, artinya di luar di luar BAP, di luar pemeriksaan BAP kan. Ya, karena untuk menambah-nambah mungkin kepolisian yang di lapangan ini untuk menambah petunjuk di lapangan. Nah, mereka minta izin karena memang ini konteksnya di luar, ya, di luar pemeriksaan. Saya sarankan bagaimana kalau di desa, di kantor desa, dan terbuka untuk siapapun kantor desa. Artinya saya juga bisa melindungi warga saya sendiri, yaitu Danu, dan saya bisa melindungi saudara sendiri, yaitu Danu di sana. Artinya melindungi dalam hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya di luar koridor, ya gitu ya. Akhirnya di desa saya persilahkan sampai dengan subuh. Danu diajak ngobrol, kemudian ditanya, dan akhirnya Danu mengaku
bahwa melihat sosok ini gitulah. Oh, ya. Itu Ya. disebutkan ya Disebutkan namanya dengan oleh jelas. beliau. pada saat itu. Tidak ada hipnotis. Ingat, itu tidak ada hipnotis. Dan itu disaksikan oleh salah satu. Disaksikan oleh beberapa anggota dari Resmo Resmo. di ruangan Kades, di ruangan saya. Akhirnya beliau mengaku begini. Kita tidak ada unsur pemaksaan. Ya. Saya tahu polisi menanya itu dengan halus, dengan sopan, kemudian merangkul hatinya supaya Danu terketuk hatinya kan itu. Mengaku begini, akhirnya setelah pengakuan itu dari tim Resmo menelpon pihak Polres untuk memeriksa Danu kembali terkait pernyataan Secara resmi mungkin ya. secara resmi. Ketika ditanya di sana berbeda lagi, malah bilangnya, loh kamu katanya di depan Kades kok ngaku bahwa kamu tahu begini, ternyata saat takut sama Kades katanya gitu. Itulah Maksud yang takut menjadi- sama Kades itu bagaimana? Ya nggak tahu, saya juga bilang takut sama Kades itu aja. Dan di BAPD Polres ternyata berubah gitu ya. Berubah. Ya tidak mengungkapkan tadi hal yang di Jadi ada Waktu ditanya statement waktu itu dari pengacaranya Danu bahwa Danu pernah mengaku itu karena takut sama saya. Padahal takutnya itu kenapa? Padahal saya pada waktu itu bukan untuk menakuti, malah untuk melindungi dia, melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan Iya. gitu loh. karena memang masih salah satu warga juga Dan ada masih keluarga, saudara, ya. iya saudara. Itu aja. Ini tanggapan Pak Kades setelah dan menyerahkan diri dan sekarang dengan tersangka dan juga infonya tadi itu kabarnya pagi sudah beberapa yang kemarin itu diciduk gitu. Kalau tadi pagi diciduk, Iya. saya tidak dengar. Tapi yang jelas dari hari kemarin pun saya sudah mendengar selentingan berita bahwa sudah dijemput masing-masing gitu. Ya. Dan dibawa ke Polda, itu saja. Tapi saya juga tidak tahu siapa-siapanya, yang jelas saha gitu. Saha-sahana. Saya juga Kalau tidak tahu. menurut dari pemberitaan dari Bujus itu Yosep, lalu seorang Abi, Mimin sama Regi ya, Regi ya. Itu kalau Yosep mungkin kan tahu lah ya. Kalau yang lainnya itu siapa nih? Saya juga tidak tahu, Pak Herman, saya nggak tahu. Tapi yang jelas hanya ada kabar berita itu tadi yang disebutkan bahwa ini sudah dijemput, dibawa ke Polda. Dan saya belum menerima laporan secara resmi bahwa ini sudah ini. Dan warga. tapi tadi ada RT kami yang melaporkan ke desa bahwa memang benar Danu itu sudah ada di Polda. Gitu. Berikut saudara Yosep sudah ditahan. Nah, itu belum tahu. Belum. Kalau masalah sudah ditangkap Pak Yosep sama Bu Mimin sama itu saya nggak tahu. Tapi itu mah hanya kabar selentingan ya. Kalau Pak Yosep, Bu Itu Mimin udah sama ada resmi dari Ibu. Sudah ada. Sudah ada rilis. ya mungkin betul itu Pak. Rilis, ya. Sudah ada. Tinggal nunggu rilis dari Polda mungkin. Mungkin kita sambil nunggu rilis dari Polda yang resmi ya. Kira-kira ini ada keterlibatan orang luar nggak Pak Kades kalau menurut pandangan Pak Kades? Kalau menurut saya nggak tahu lah, karena saya juga belum tahu perkembangannya, motifnya atau apa kan tidak tahu. Nanti kita tunggu rilis saja. Nanti kalau ketika rilis sudah ada yang ini kan disebutnya motifnya apa, modusnya seperti apa. Nanti ke ini Saya Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang begitu gigih tanpa kenal lelah untuk mencari pelaku sekaligus dalang dari pembunuhan warga kami dan keluarga kami. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para YouTuber yang begitu inten dan setia terus menggaungkan kasus pembunuhan ini. Yang terakhir, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah terhadap para netizen ataupun siapa yang pernah
tahu atau mengikuti berita saya. Sampai hari ini saya pribadi atas nama pemerintahan Desa Jalan Cagak belum mengetahui secara pasti dan secara jelas tentang pertama penyerahan diri seorang Danu, dan kedua tentang sudah dijemput Ibu Mimin, Pak Yosep, dan anak-anaknya Bu Mimin. Itu saja dari saya.